Oke, shalom, selamat malam for semua tamang-tamang NYCers. Dimanapun teman-teman semua berada, baku dapa lagi, asik. Baku dapa lagi dengan kita dan pastinya ada bintang tamu. Mungkin teman-teman yang di rumah bilang, ih siapa ini yang datang di NYC untuk acara ngopi malam hari ini. So guys, malam hari ini Toro mau banyak ngobrol dengan tapi brother satu ini. Mungkin teman-teman lihat-lihat dulu DP mata tuh. Cari-cari tebak, pasti orang luar biasa, pasti orang penting. Dan malam hari ini pokoknya sudah sabar tong cerita banyak. So guys, tetap sama-sama dengan torang di acara ngopi, ngobrolin Papi Sorgawi. Karena sama-sama torang mau ngobrolin tentang Papi Sorgawi dalam perjalanan kehidupan seorang Kak Jerry Mokolang. Asik, selamat malam Kak. Luar biasa ini, shalom. Ini anyway sebelum Kak Jerry mau bicara banyak, ini teman-teman kan pasti mau tanya tuh ini Kak Jerry ini siapa tuh, apa undang di sini, apa yang dia mau kasih. Kita ini buka pasti ini, Jun, ya? Oh silakan Kak, silakan. Nah ini supaya teman-teman juga tahu Kak, kalau torang datang di sini, torang So ini toh. oh iya pasti. So, apa namanya? Ya, jadi kak datang sini, nah orang sengaja pakai kajian pakai itu supaya teman-teman tahu ya, orang ini kan lagi dalam protokol COVID ya toh. Ya. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, juga cuci tangan jangan lupa guys toh. Ya. Nah langsung saja Kak, so selamat malam Kak Jer. Malam. Apa shalom. kabar Kak? Luar biasa. Kak kayaknya 7 tahun turunnya aku dapat nih. 7 tahun. Wah, so lama. Lumayan lama. Lumayan lama kan Kak? Terakhir berapa kapan gitu Kak? Tuh hari orang udah makan Ya, di... soalnya tiap kali aku dapat Didik selalu minta traktir. Aduh Makanya gitu, guys. sejarah. Nah soalnya malam hari ini lah Kak, kalau boleh Kak traktir Akang. Toh. Siap. Nah, Siap. tenang guys. Nah, ini paling aduh Kak penasaran sekali Kak dorang ini Kak Jerry ini siapa ini toh. Oh gitu. Nah, langsung saja guys. Ini Kak Jerry mau mungkin memperkenalkan diri dulu. Nah, nama mungkin toh dan ya sekarang Kak posisi aktivitas sekarang apa Kak? Iya, Monggo Kak iya. silakan mungkin teman-teman boleh tahu. Silakan Kak. Jadi langsung ini. Langsung Kak. Oke. Luar biasa. Terima kasih brother. Asik, sama-sama Kak. So undang pagi tadi Iya. acara apa ini? Ngopi. Ngopi, Nah, ngobrolin Papi Papi Sorgawi, Sorgawi. iya. Iya. Betul. Teman-teman sekalian ya, nama saya Jerry ya. Kebetulan sekarang ini dipercayakan Tuhan sebagai komisioner Bawaslu di Kabupaten Wow. Bolang Mongondo. Ya, kebetulan sebagai koordinator divisi hukum karena memang kita sama-sama jurusan hukum kan dulu ya, waktu di betul, Kak, Unima. ya. Ya. Nah, kemudian kalau dengan Kak Didi ini dulu Kak Didi ini sama-sama kita di Unima jurusan ilmu hukum, kemudian sama-sama dibentuk ya dalam pelayanan unit pelayanan mahasiswa Kristen Iya. ya di Betul, Kak. Universitas Negeri Manado. Yes. Nah, kemudian di Universitas Negeri Manado ini Kak Jerry ini kakak yang paling Yang paling yang nggak bisa dijadikan contoh. pikir kakak yang paling ganteng, kakak ternyata kakak yang Oh paling iya, bisa dulu paling ganteng. Oh, dulu Kak ya. Iya. Nah, sekarang sejarah. Nah, Masih lah Kak. Nggak bisa dijaga kakak yang tidak bisa. Jangan cari tahu Kak Jerry P latar belakang di waktu kuliah dulu. Nah, nggak bisa jadi contoh. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sekali. Itu DP inti. Amin. Ya. Luar biasa kan. Nah, ini teman-teman kan sudah dengar tuh. Jadi bukan Kak Didi yang bilang ini pengakuan dari seorang Kak Jerry guys. Ya. Jadi Kak Jerry sendiri sama aku. Ternyata Kak Jerry dulu. Nah, orang penasaran sekali Kak. Kan tadi Kak bilang Kak ini komisioner Bawaslu Kak ya. Ya. Anyway Kak begini, yang Didi tahu Kak ya. Komisioner Bawaslu Bolmong itu kalau nggak salah 3 orang toh. 3 orang. Guys bayangkan ini 3 orang dari satu kabupaten kota. Kabupaten Bolang Mongondo Induk. Yes, that's amazing Kak. Maksudnya itu hal yang luar biasa. Ya. Buat Didi maksudnya entah Kak orang kayak kan kalau orang ngomong tentang kesuksesan Kak ini. Kan kesuksesan itu pasti relatif ya. Nggak bisa Iya. orang bilang orang pasti kalau punya rumah 5, punya mobil 7 pasti sukses. Ya Iya. kan belum tentu juga. Ya. Atau orang punya jabatan ini pasti sukses. Tapi kan setidaknya Kak ya. Dari segi pandangan orang seorang komisioner ya pasti orang pasti akan ngomong itu sukses. Dari segi posisi, oke? Terlepas dari semua Kak ya, terlepas dari semua. Nah cuman ya kita percaya Kak Jerry bukan cuma orang sukses. Bahkan orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari Amin. sukses. Amin. Nah so ini Kak penasaran Kak? Diri penasaran, teman-teman juga di rumah pasti penasaran. Boleh enggak Kak saya cerita dulu Kak? Orang cuma pengen dengar Kak kisah atau kalau tadi Kak sentil bahwa dulu Kak bukan jadi orang yang enggak bisa jadi teladan. Oh, berarti ada something dengan Kak P. Masa lalu mungkin tuh pingin cari tahu atau pingin share ke teman-teman. Kak Jerry perjalanan. Dulu Kak Jerry bagaimana atau sampai di titik di mana hari ini Tuhan bawa Kak Jerry buat Didi itu only by his grace. Karena kasih karunia Tuhan. Oke?
So monggo Kak, mungkin Kak mau share atau Kak mau curhat tentang Kak perjalanan dari dulu sapa Kak Jerry. Mungkin kalau Kak Jerry kuliah, kalau di pernah dengar mungkin teman-teman penasaran. Silakan. Ya. Oke. Jadi pada 2003 ya. Oh bukan 2003, sorry. Kita 2004 kuliah ya? 2004. 2004, ya. 2003 itu masih melanglang buana di kampung sebagai orang yang tidak punya tujuan hidup lah. Ya. 2004 saya kuliah di Universitas Negeri Manado. Singkat cerita saya ikut kegiatan Bible Meeting ya kan 2024 itu. Nah kemudian bukan 2004 Kak. Ya, 2004 Kak ikut Bible Meeting. Ikut Bible Meeting. Ini kegiatan apa Kak? Kegiatan di kampus. Kegiatan di kampus. Ya. Nah kemudian saya bertemu Yesus di situ. Yes. Dengan penuh Yesus yang penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan yang namanya kasih karunia. Saya bertemu Yesus di 2004 itu. Ya. Kira-kira berapa tahun lalu itu 2004? 16 tahun lalu. 16 tahun lalu. Pertama kali saya kenal Yesus di tahun 2004 ya, 16 tahun lalu. Ya, nah, kemudian di 2004 itu tiba-tiba setelah kenal Yesus ya. Ada yang istilah namanya kasih mula-mula, masih ingat dulu istilah kasih mula-mula. Ya? Menggebu-gebu. Kayaknya semua KKR pokoknya Kak mesti pergi. Iya, pokoknya sama sedangkan Alkitab ya pernah tak lepas dari tas. Nah, luar biasa kayak itu. Sudah. Tapi punya itu tahun berapa Kak? Tahun 2004? 2004. Pertama kali Kak ketemu Yesus. Ketemu Yesus ya. Diperkenalkan dengan Yesus yang luar biasa baik, luar biasa dahsyat, luar biasa kebaikan Tuhan. Pokoknya dahsyat lah, luar biasa lah Yesus. Waktu itu. Nah, kemudian di berjalannya waktu, tiba-tiba kok saya dituntut seperti dituntut seperti itu. Artinya di mana kasih karunia-Nya? Seperti saya kemudian di saat itu merasa bahwa kehidupan ini tidak cukup karena kalau cuma hanya dengan kasih karunia. Ya kan? Kalau cuma dengan kasih karunia. Singkat cerita saya jatuh bangun dalam kehidupan pada saat itu. Jatuh bangun dalam kehidupan rohani, berusaha hidup kudus dan lain sebagainya. Melakukan ini dan itu, gagal. Yes. Ya kan? Saya gagal dalam kehidupan rohani. Ya di 2024 yang di bulan-bulan di tahun 2024 2004. Ya, ikut lagi Bible Meeting lagi, bertobat lagi tahun depannya lagi. Jadi Kak 2 kali ikut Kak? 2 kali ikut sebagai Bible Meeting. Peserta. Nama waktu itu mau dibilang bahwa ya sudah ikut saja sebagai ini saja panitia walaupun cuma sebagai panitia apalah. Tapi kita bilang enggak, kita harus jadi peserta. Singkat cerita jadi peserta dengan rambut gondrong dan lain sebagainya, bertobat lagi. Kita pikir bahwa kita harus bertobat. Ya kan? Karena intinya saya takut masuk neraka, kita takut masuk neraka waktu itu. Ya, harus bertobat. Tapi itu Kak, sebelum Kak lanjut, kalau enggak salah Kak pernah dengar dulu, Kak pun kuliah itu tujuannya kan karena kalau enggak salah dulu Kak ada masalah di kampung terus kuliah lari. Atau bagaimana? Boleh Kak sudah jelaskan? Mau cerita itu semua jadi lain lagi DP cerita sekarang. DP posisi soalnya boleh mau cerita lagi. Oh iya siap. Ya, betul lagi. Ya 2005 bertobat lagi, ya kan? Artinya sudah ya lahir baru di 2005 itu. Kita tahu bersama apa itu lahir baru. Kita benar-benar lahir baru. Berusaha hidup kudus dan lain sebagainya. Singkat cerita, kehidupan selama beberapa tahun berjalan itu hidup dalam percampuran antara tuntutan dengan kasih karunia. Yang mana kasih karunia yang kemudian dituntut untuk hidup kudus, untuk hidup baik dan lain sebagainya. Bukan makanya kalau mau ingat-ingat dulu waktu di UPK, ya toh, kalau mau tanya Kak Jerry mana? Kalau Kak Jerry ada berarti Kak Jerry ada on fire. Ya toh, ada di UPK. Kalau enggak ada berarti lagi tertuduh Kak. Lagi tertuduh itu. Itu dulu begitu. Iya. Ya, memang tertuduh sekali waktu itu. Iya. Nah, kemudian kalau Kak Jerry ada di UPK berarti Kak Jerry lagi dengan Tuhan, memang Tuhan lagi dekat. Pokoknya Tuhan sokele-kele dan gitu. Nah, dulu. Nah, berjalan waktu
kita mengambil keputusan karena paling terakhir itu kita puasa 40 hari. Wis. 40 hari. Kita puasa apa dulu? Ya toh, dulu puasa apa? Puasa Ester, Ya. puasa 7 hari. Puasa Ester 3 hari Kak ya? Ya, 3 hari 3 hari 3 nggak malam. makan nggak minum. Iya. Puasa 7 hari, Nah, puasa 40 7 hari. hari, ya. Ini tujuannya untuk supaya hidup kudus. Ya. Supaya memang benar-benar tak bercacat berkenan. celah, kan? Iya, tak bercacat celah waktu itu. Makanya teman-teman UPK yang dulu banyak mungkin yang bilang bahwa Jerry ini jatuh bangun dan lain sebagainya. Nah, sudah jatuh bangun dalam kehidupan puasa 40 hari. Ya. Puasa 40 hari, hari ke-39 kita jatuh dalam dosa, Di. Wow. Kita jatuh dalam Guys, dosa. tinggal 1 hari guys. Tinggal satu Tinggal hari. 1 hari Kak ya? Kita jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi setelah kita jatuh dalam Ya. dosa? Kita mengambil keputusan untuk jadi ateis waktu itu. Oh no. Masih ingat dulu? Nah, Kita mengambil kayaknya keputusan kan orang mau untuk bikin no. Tompe judul podcast ini seorang Ya. komisioner dulu pernah jadi ateis atau Ya, apa supaya kita- banyak orang mau uni. Ya. Silakan lanjut Kak. Kita mengambil keputusan untuk stop. Kita di pelayanan, kita stop untuk percaya Tuhan. Bahwa ternyata kita tidak sanggup. Pada dasarnya kita membenci diri sendiri sih pada dasarnya. Karena Kak Jerry berusaha melakukan yang terbaik Iya. tapi justru Kak Jerry gagal. Gagal terus. Setiap kali Kak Jerry lakukan yang terbaik gagal, setiap Iya. kali lakukan gagal. Iya. Dan akhirnya Kak kecewa. Kecewa dan mengambil keputusan untuk selesai dengan Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan lagi. Tidak percaya, mengambil keputusan Yes, pribadi bahwa, tapi di satu sisi Iya, sebenarnya takut, punya Iya. ketakutan mati, Pasti. ya kan, punya ketakutan, kalau mati kemana, Sekarang ya. ya kan waktu itu Iya, kan, betul. dicekoki dengan hal seperti itu, Iya. sampai satu ketika, singkat cerita lagi nih, Ya. sampai satu ketika di tahun 2013 akhir, saya bertemu dengan seorang sahabat, teman, Iya. ya teman lama, teman pelayanan juga Iya. yang kemudian dia memperkenalkan Yesus lagi pada saat itu. Wih. Di posisi yang memang sunat percaya Tuhan lagi sih sebenarnya. Berarti di posisi Kak titik Iya, paling rendah dalam titik kehidupan. terendah. Ya, kemudian diperkenalkan Yesus itu bahwa Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, ya. Diperkenalkan Yesus itu. Kita percaya bahwa pada saat itu bukan dia lagi yang berkata-kata. Ya. Kenapa? Karena memang begini, kalau mau dengar Yesus baik dan lain sebagainya itu gampang. Ya. Iya toh, bisa dengar dari mana, dari lagu dan lain sebagainya. Iya, Tapi pada saat itu memang kita benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Kita percaya Yes, itu. amin, amin. Benar-benar dijamah. Singkat cerita, Bapak Ibu, Asik. teman-teman, singkat cerita lagi, ya. Ya. Jadi di malam itu ketika sharing tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, kita dijamah oleh Tuhan. Satu malam kita kalau mau ukur kita air mata ada satu ember, toh. Ya. Tahu masih panjang tuh waktu. Ya, boleh masih panjang. Masih panjang. Ya, Silakan. satu Kak. ember satu. Nah, kita menangis bahwa Tuhan itu baik. Ya kan? Amin, amin, amin. Kemudian saya pada saat itu dipinjamkan buku, bukan bukunya Joseph Prince. Asik. Ya kan, Jangan waktu lupa itu. beli guys ya. Apa Joseph judul, Prince. DP judul? Kalau di bukunya Joseph Prince yang paling terkenal kan Destined to Reign. Iya. Tapi yang kita pertama baca bukan itu. Yang- Unmerited Favor justru yang pertama kali ya, kita baca. ya. Kita baca Beli guys buku ya. itu. Beli teman-teman. Ya, kita baca buku itu kemudian kita menemukan Yesus, pribadi Yesus yang benar-benar pribadi kasih karunia yang sebenarnya, Yes. yang dimana seperti firman Tuhan bilang di dalam Roma 8 ayat 1, dia bilang bahwa tidak ada penghukuman orang Di yang dalam ada di Kristus. dalam Kristus. Amin. Ya, Amin. tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Ini yang menjadikan kita sampai sedetik ini ayat ini tidak akan pernah kita lupa karena itu ayat yang paling Yes. membekas di Nancep ya Kak ya. iya. Pokoknya ada Menancap. semua ya betul. Nah, walaupun di 2013 itu kita dalam keadaan hidup yang pas-pasan, kita dengan istri, anak, ada anak satu, Ya. ada istri satu, ya belum 2. Yang ada rencana mau 2. Nah, jadi dengan satu orang istri, satu orang anak, Ya. dengan kehidupan yang pas-pasan, sudah kita mengambil keputusan untuk ya sudah kita akan kembali ke Tuhan. Toh, pada dasarnya bukan kita yang kembali sih. Ya, Tuhan Kasih yang karunia. nangkap, Iya, Tuhan kasih yang karunia yang Ya. tangkap kita lagi pada saat itu di 2013 itu mulai punya kesukaan lagi untuk baca buku rohani. Asik. Tapi kita baca buku Joseph Prince. Oke, Ya. itu memang jadi kita baca Unmerited Favor, baru Destined Destined to to Reign, kemudian tahun berapa itu baru ada
Kemudian bukunya Daud Putranto juga Asik. yang Jangan lupa beli, guys. Grace on Marriage. Mantap. Ini Kemudian rekomendasi buku-buku guys. Grace Nanti ada di on bawah sini. Kids. Ada di bawah sini. Kakak Afe Ya. nanti mau. Jadi buku-buku ini yang kemudian kurang lebih 3 tahun setengah kita itu Tuhan kunci di situ. 3 tahun setengah kita baca. 3 tahun lah, nak sampai 3 tahun setengah. Oh berarti selama 3 tahun setengah itu Kak Jerry aktivitasnya apa Kak? Kita sampai detik ini kita nintau. Kita ada makan apa pada saat itu kita nintau. 3 tahun setengah Kak ya? Ya. 3 tahun setengah itu Kak kalau kredit motor itu selalu lunas satu Iya, biji. so lunas. Toh, sampai di satu titik kita pe istri bilang begini, Jer, tong pe hidup apa begini terus? So ada anak ya? Ya kan? Wow, Di satu yes, titik. Nah, yes. di titik itu kita bilang begini, bahwa sudah semulai kena toh, Ya, ya. istri semulai menegur dan lain sebagainya. Kita bilang, Tuhan kita butuh pekerjaan Ya, di tahun 2016 ya, waktu itu. Tuhan kita butuh pekerjaan. Kita menangis ke Tuhan, kita tahu bahwa ya sudahlah, kita bersungut-sungut karena dia kita pe bapa, Iya, ya kan? iya. Kita bersungut-sungut, kita punya istri dan anak, kita menangis, Tuhan kita butuh pekerjaan, kita butuh gaji ya. 2,5 juta. Kita butuh UMP pada saat Iya, itu, iya, kita iya, butuh itu. UMP. Artinya pada saat itu kita minta Iya. ke Tuhan. Kak meminta hal yang cukup Ya. ya Kak? 3 tahun Minimal kita- cukup lah 2,5 juta for Kak. Cukup kehidupan. untuk kehidupan di Ya. kampung. 3 tahun lebih kita baca buku tanpa kita sampai detik ini kita nggak tahu kita makan dari mana waktu itu. Wow. Ada penghasilan dari apa dan supaya ada berkat-berkat Tuhan yang dan kita memang fokus di situ karena memang selama beberapa tahun kita jadi ateis kan, jadi orang yang tidak percaya Iya, Tuhan kan. iya, iya. Nah, singkat cerita kita minta pekerjaan ke Tuhan. Tuhan kasih kita pekerjaan, Ya, ya kan? Kita minta gaji 2,5 juta waktu itu. Jadi tahu apa yang ya. Tuhan Udah kasih? tahu Kak apa itu Kak? Jadi percaya dengan 10 kali lipat, Percaya dengan Kak? 100 kali lipat. Percaya Kak? Pertama kali Kak Jerry terima gaji, Ya, Tuhan kasih gaji Pak Kak Jerry. Ya. 25 juta Kak Jerry terima di bulan pertama. Jadi itu dahsyatnya Tuhan. wajib traktir Kak abis ini kan ya? Pasti dimakan orang habis ini. Artinya bukan seperti itu kita Ya, gaji ya, ya, sekarang, siap. tapi waktu kita pertama terima gaji pertama pada Ya. saat itu 25 juta bukan 2 juta. Yang Kak setengah. minta ke Tuhan itu 25 juta yang Tuhan kasih. Yang 2 Kak juta. minta minimal 2 juta tapi Tuhan itu Iya. kayak Tuhan memberkati orang selalu unik Kak ya. Iya. Selalu di luar itu sampai pemikiran. Di luar dari orang That's pemikiran. amazing pokoknya. Lanjut Kak, terus. Sudah. Ini tahun berapa Kak? Di tahun 2016. 2017. Sorry ini 2017. Iya. Setelah Kak 3 tahun setengah Kak enggak ngapa-ngapain tapi tetap Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ini sampai detik Do ini. nothing Kak. Kak enggak bikin, Kak enggak kerja apapun Yes. minimal Kak bangamen kayak di tempat-tempat makan enggak Kak? Yes, no, enggak. Tapi tetap hidup. Istri 1 anak 1 Kak. Istri 1 anak 1. Didi tahu Kak Jerry di rumah toh? Yes. So guys, maksudnya kalau teman-teman enggak tahu ini Kak Didi sering bukan sering sih, berapa kali pergi ke Kajir Perumah yang dulu Kak ya. Waktu mungkin di 3 tahun setengah itu. Yang kalau orang mau minum kopi, Ya. toh kong Mbak Ujang dulu Iya. dan toh, minum kopi, Mbak Ujang, di Masih mau pindah. Karena So, bocor tuh guys. kartu. Ya kan? Wow, yes. Gitu. Ya. Jadi itu Tuhan ternyata punya rencana yang indah buat Kak Jerry. Ya, Kita percaya. amin. Firman Jadi Tuhan percaya. bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kamu akan naik bukan turun. Amin. Nah, itu firman Tuhan bilang kamu Yes. akan naik bukan turun. Akan ada banyak tantangan, rintangan dalam Ya. kehidupan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Amin, yes. Apapun dan bagaimanapun situasi ya keadaan, Tuhan terlalu baik dan Amin. Tuhan akan selalu ada dengan kita. Amin. Itu yang terjadi. Dan ini kesaksian, ini terjadi bagi kita. Yes. Dan kita tidak malu menyampaikan ini ke teman-teman semua. Tidak akan pernah malu menyampaikan bahwa kita punya kehidupan, punya latar belakang kehidupan yang susah dulu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Tuhan tetap pelihara dan sampai hari ini. luar biasa. Berarti Kak Jerry lagi melihat apa? Kayak ini Kak. Maksudnya Didi teringat dengan satu ayat dang. Itu di Mazmur 23 kalau nggak salah. Kan Tuhan bilang aku akan bawa kamu di domba-domba ini ke padang yang berumput hijau. Tuh, Kak? Ya, Tapi ayat selanjutnya bilang lewat lembah yang kelam. Ya. Nah banyak orang mengeluh di saat dia ada di fase di lembah kelam. Tanpa dorong sadar tujuan Tuhan atas rumput hidup itu padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya. So hari ini mungkin ya Didi pun melihat Kak Jerry kehidupan buat Didi, betapa maksudnya Tuhan yang besar ini bekerja dalam kehidupan Kak Jerry yang terbatas. Harapannya sih kalau melihat apa yang Pak kita sekarang, apa yang Jerry yang sekarang, Ya, pada dasarnya bukan Jerry sih sebenarnya.
That's the point. Yes. Pada dasarnya bukan karena Jerry-nya, Ya. bukan karena, tapi karena Yesusnya. Jadi Tuhan tangkap di 2013 dengan pengajaran kasih karunia yang murni, ya, Ya. yang bukan percampuran, Ya. bukan antara percampuran hukum Taurat dengan kasih karunia, yang kemudian orang berpikir bahwa pengajaran ini yang kemudian berpotensi kita seenaknya berbuat dosa, Ya. gagal paham. Biasanya pasti orang ngomong begitu. Oh, kasih karunia, kasih karunia. Berarti Iya. itu izin berbuat dosa dong. Izin berbuat dosa, Ya. gagal paham. Yes. Kita mengalami itu. Ya. Toh, bahkan satu kesaksian bahwa dulu kita apa namanya dengan rokok apa namanya Pemadat Kak. Iya. Dulu kecanduan. kecanduan dengan rokok Enggak percaya di selama berusaha untuk mau berhenti merokok, Ya. berhenti merokok Ya. waktu itu nggak bisa, Dengan KP usaha, nggak bisa. KP upaya tetap Iya. nggak bisa. Di dalam kasih karunia, Ya. setelah mengenal pengajaran kasih karunia, Ya. apa namanya, setelah ditangkap oleh kasih karunia, apa yang terjadi? Bahkan kita coba-coba sampai sekarang mau coba merokok satu batangnya ya habis. Wow. Nggak habis. Luar biasa Kak, memang that's buat kita apa maksudnya teman-teman ya, kalau teman-teman mungkin dengar ya, kita sering dengar. Tunggu deh. Lanjut Kak. Kita mau coba mau barokok, Nah, mau kasih habis rokok satu batangnya nggak bisa sampai titik ini. Ya, ini di dalam grace teman-teman, ini dalam kasih karunia. banyak orang berusaha untuk itu tapi justru gagal. Nah Kak Jerry ya, mungkin apa poin yang luar biasa yang Didik nangkap juga buat teman-teman juga yang nangkap di rumah. Ya kasih karunia itu menuntun orang justru kepada pertobatan, kepada bermetanoia. Ya. Oke. Mungkin orang gagal paham tentang karena kasih karunia punya ngana bisa seenaknya berbuat dosa. Padahal tanpa kasih karunia pun orang pasti berbuat dosa, Kak. Tahu? Ya. Tanpa kasih karunia pun orang pasti ya hari ini ya orang pasti berbuat dosa, enggak perlu ada izin untuk berbuat dosa. Seperti itu. Cuman ya hari ini Didik kembali diberkati lewat Kak Jerry Pekisah. So nah tapi ada hal yang maksudnya Didik pingin Kak Jerry apa ya? Ada satu ayat Kak yang dibilang sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Nah, ini banyak teman-teman anak-anak muda ini Kak. Banyak orang kan kayak oke, lihat Kak Jerry kan sekarang keren. Oh iya, lihat Kak Jerry komisioner, pantas dia enggak khawatir lagi dengan apa yang akan dia makan hari esok. Pastilah. Orang kan lihat nantinya sekarang tuh. Ya. Nah, ada banyak orang Kak di luar sana, banyak anak-anak muda yang justru mereka punya ketakutan untuk bermimpi. Oh, mungkin cuma Kak Jerry yang baik itu. Kalau kita pasti enggak mungkin. Kak Jerry kan mungkin dekat dengan Tuhan. Padahal orang enggak tahu sebelum justru Kak Jerry Tuhan berkati dalam tanda kutip kayak karena Tuhan berkati itu orang dari lahir. Dalam tanda kutip Kak Jerry pun itu ada di fase dimana Kak Jerry bahkan enggak kenal, maksudnya memilih untuk enggak percaya Tuhan. Di fase dimana Kak Jerry ateis. Tapi toh tetap Tuhan berjanji setia atas Kak Jerry hidup. Nah ini Kak yang pingin tanyakan. Maksudnya banyak anak muda sekarang Kak yang dorang takut untuk bermimpi, dorang takut untuk mempercayai janji Tuhan yang baik atas hidup. Yeah. Walaupun mungkin ayat yang bilang ya rancanganku rancangan damai sejahtera tuh engkau biji mata Allah tuh jauh sebelum kau dikandung aku telah mengenal engkau, aku menjadikan engkau kayak di Yeremia tuh. Tapi kan ini fakta Kak, real. Maksudnya banyak anak muda yang takut untuk itu. Nah, monggo Kak, mungkin Kak boleh kasih sedikit input lah atau masukan for teman-teman, boleh share lah for teman-teman yang anak-anak muda yang hari ini mungkin belum punya ketakutan untuk mempercayai bahwa Tuhan itu benar-benar baik atas hidup. Janji Tuhan itu silakan Kak. Ya, jadi bukan pesan, tapi motivasi kepada kita semua bahwa milikilah cita-cita, khususnya anak muda. Jangan pernah takut. Dulu kita pernah berpikir bahwa kita di jurusan ilmu hukum sampai di umur 30 tahun, apa yang Tuhan mau bikin? Yes. Nah Umur sorry Kak, dipotong dulu. Yang ditahu Kak Jerry itu dulu jadi komisioner termuda se-Indonesia. Ya dulu, waktu Panwas. Oh Panwas. Ya kan 2017 Panwas. Ya baru jadi Panwas. Baru jadi di 2018 baru jadi badan. Jadi orang yang jadi badan di kabupaten kota yang pertama. Seperti itu. Dulu Panwas. Tapi waktu Panwas Kak itu yang paling termuda. Panwas termuda Indonesia. Di usia berapa Kak? 30 waktu itu. 30. Bayangkan Kak pertanyaan bagaimana Tuhan ya? Kita seumur 30, kita sekolah hukum. Ya lanjut sampai umur 29, 30 itu berpikir bahwa kita ambil jurusan hukum, kenapa enggak kerja di ini, dulu justru kerja di finance dan lain sebagainya, ya kan?
Nah, ternyata itu. Padahal dulu ambil hukum karena cita-cita jadi hakim sebenarnya. Cita-cita Iya. jadi hakim kemarin kan waktu itu. Nah, sudah. Tapi sudah terwujud juga sebenarnya. Iya. Di Bawaslu kan kita jadi, apalagi di divisinya kita kan, Yes. divisi Iya. penyelesaian sengketa. Ya kan? Iya. Di divisi itu kan kita jadi hakim. Yes. Ya kan? Iya. Jadi hakim di penyelesaian sengketa di Betul. Bawaslu. Ya kan? Karena Pegang palu juga kan. Karena bidangnya Kak Jerry kan. Iya. Koordinator apa Kak? Koordinator Divisi hukum, pendidikan, pelanggaran, pelanggaran, dan penyelesaian dan sengketa, penyelesaian sengketa. di Bawaslu. Ya. Jadi artinya begini teman-teman, bahwa milikilah cita-cita apapun yang Tuhan akan, yang pasti bahwa apapun yang kamu cita-citakan Tuhan pasti berkati. Kalau ngana senang, ya kan? Ya. Apapun yang kamu senangi, pasti Tuhan senang lah. Asik. Kita percaya itu. Kemudian Tuhan bilang bahwa orang tidak akan stagnan. Kita akan suatu saat kita akan naik dan naik. Itu Tuhan Amin. bilang. Percaya itu. Amin. So guys, nah hari ini luar biasa teman-teman karena orang punya waktu juga terbatas. Tapi dia mau tanya pingin satu kata Kak. Menurut Kak Jerry, siapa itu Tuhan? Siapa itu Yesus? Satu kata menurut Kak Jerry. Yang menggambarkan tentang Tuhan. Bukan satu kata lah. Satu kalimat lah kalau Kak butuh sedikit panjang. Yesus itu amazing. Yes. Sesuatu yang amazing buat kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus pada dasarnya. Ya. Jadi Yesus itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan Amin. kita. Kita tidak bisa lepas dari Yesus pada dasarnya itu sih. Jadi Kak Jerry tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. So Tidak hari ini bisa Kak Jerry berbuat. ada di titik hari ini pun Kak Jerry berada. Iya. Only by His Jabatan akan selesai. Yes. Ya kan? Suatu saat jabatan ini akan diambil Tuhan lagi. grace. Ya. Ya kan? Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Daud bilang Amin, bahwa amin. tidak pernah dia melihat anak Tuhan itu Meminta-minta. sampai dengan meminta-minta sampai dengan dia umur sampai dengan rambut putih, dia bilang tidak pernah melihat Yes. anak-anak Tuhan itu kelaparan dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa sesuatu yang ada sekarang ya itu cuman gift saja dari Tuhan. Itu sih cuman enggak, bahkan sampai detik ini enggak merasa sebagai pejabat negara sih. Enggak merasa santai saja sih, biasa-biasa saja. Enggak merasa bahwa wow, enggak. Iya. Karena kita percaya ini pekerjaan ini cuma sesuatu yang Gift, Tuhan ya, betul. kasih sementara. Anugerah Kak ya. Ya, bahkan ya itulah. Mudah-mudahan kita punya harapan kita umur 50 stop kita kerja di bidang-bidang inilah. Asik. Kita kan umur 50 tahun kita Tuhan kita umur 50 tahun kita akan fokus dengan pengabaran kabar baik. Itu sudah. Asik. Dimulai Kepada dari Tuhan. guys, hari ini Ya. saja Kak Jerry sudah jadi berkat buat orang. Kayak Tuhan bilang begini, tunggu tenang, enggak perlu 50 tahun, sekarang saja Ngana boleh jadi memberitakan kabar baik hari ini. So, Iya. ini malam yang luar biasa Kak. Masih banyak sekali pengen baca cerita dengan Kak Jerry, cuman ya memang karena orang terbatas, tapi luar biasa malam hari ini. Diri pribadi belajar banyak Kak, teman-teman juga pasti di rumah, pasti belajar banyak tentang kisah, bukan tentang kisah Kak Jerry, no. Kenapa, Kisah Yesus yang Yes. di dalam gue. Kenapa teman-teman, kayak kalau ke teman-teman tanya, Kak ini kan DP tajuk kan acara ini kan ngobrolin papi surgawi. Lo kok kenapa orang ngomong tentang kisah Kak Jerry hidup? No. Oh, bukan. Orang lagi ndak ngomong tentang kisah Ya. seorang Jerry Mokolang sebagai komisioner. No. Orang lagi ngomong tentang kisah Yesus Ya. di dalam hidup. Iya. Sama kayak mungkin kalau teman-teman juga baca Alkitab, kayak waktu ada murid-murid tanya ke Tuhan, Guru, bagaimana cara orang melihat Bapa? Dan Yesus bilang seperti ini, lihatlah aku. Jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Artinya kayak Yesus kehidupan itu hari ini. Kalau ada orang tanya bagaimana cara Yesus hidup, bagaimana cara Yesus untuk jadi berkat pakai orangnya, lihat tuh kehidupan. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja luar biasa dengan tangan yang hebat dalam tempat kehidupan yang penuh dengan keterbatasan ini. Itu enggak Kak toh? Ya. Orang ini pribadi tanpa orang ini pribadi yang banyak sekali batas. Ya. Tapi orang punya Tuhan yang tak Iya, terbatas. iya. Orang pribadi yang Amin. paling lemah. Ya. Tapi orang bersyukur bahwa orang punya Tuhan yang paling kuat. Ya. Nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya. Termasuk masalah dalam hidupmu. Amin. Nggak bisa goncangkan. Yes, barusan kita dapat masalah. Ya. Tapi Tuhan bela luar biasa. Asik. Akan Maka- ada banyak ya. masalah, akan ada banyak masalah, Yes. akan ada. Tapi itu akan menjadi step by step, Tuhan akan selalu ini. Karena Amin. orang tinggal di dunia yang rusak. Ya. Ya kan? Betul. Kita tinggal di dunia yang rusak, nah kemudian masalah itu akan selalu ada, tapi percaya Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Apapun yang terjadi. Mungkin kan kalau ada seorang yang tidak punya masalah, boleh orang ajak ke NYC, orang mau kasih masih di on the spot. Ini orang terunik di dunia. Iya. Karena dia punya masalah. Kalau masalah Siapapun, kan- ya. Iya. Siapapun selama orang masih di dunia Kak ya. Iya. Pasti orang punya masalah. Pasti. no?
Tapi selama Tuhan punya Bapa yang baik, kayak kan kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tuh? Termasuk masalah, terberat apapun dalam hidupmu, tidak mampu menghancurkan Anda di dalam Kristus. So kuncinya cuma tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Dalam pokok anggur yang benar, karena di luar itu Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. So terima kasih banyak Kak. Ini malam yang panjang sekali Kak. Terus suka sekali bercerita masalahnya tapi waktu terbatas. Berikut lagi Terong pengen Kak Jerry boleh sharing lagi dengan orang di teman-teman NYC. Semua lebih terlatih. Ini first time kata guys. Sekian lama Kak Jerry dulu pernah di Pasifik tapi sekian tahun dan ini the first time Kak Jerry. Semua lebih terlatih lagi bicara di depan kamera. Lebih terlatih. Oke, so thank you banget Kak. God bless juga. Tuhan Yesus memberkati. Pokoknya Kak Jerry pekerjaan sebagai komisioner Bawaslu di Bolmong juga beserta istri. Ini ibu pimpinan datang. Tuhan Yesus memberkati. Masalahnya ada Fine yang nyana datang. Fine, halo, paling bau ini video. Tuhan Yesus memberkati. Semua Kak Jerry pekerjaan apapun. Terus berdoa semua dalam lindungan Tuhan. Amin Kak. Amin. Nah so guys, terus mau berdoa tutup dulu. Saat berdoa kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah. Terima kasih buat podcast, buat pembicaraan yang luar biasa Tuhan. Kami melihat kembali penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kami melihat tangan-Mu yang besar, tangan yang perkasa yang selalu tuntun kehidupan kami sehingga ada di titik di mana hari ini kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tepati janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami semua yang nonton live, yang nonton NYC Ngopi ini Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya bahwa Engkau sumber berkat semua yang kami butuhkan. Engkau lebih dari sekedar cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta-Mu jauh lebih besar dari setiap pelanggaran kami. Berkat-Mu jauh lebih besar dari setiap kesalahan dan kegagalan kami. Kami bersyukur, kami dicintai tanpa syarat, diberkati tanpa sebab, disayangi tanpa batas. Kasih karunia Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih banyak sekali Kak Jer, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye.